Sekarang saya akan menceritakan tentang anak-anak di sekeliling Nabi, agar Anda mengenal mereka. Mari kita mulai dengan seseorang yang Anda pasti banyak mendengar namanya. Dan itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Singkatnya, Anas adalah pembantu cilik Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika sering bercanda dengannya, beliau sering memanggilnya Unais, Unais. Anas artinya bahagia, menemani. Banyak maknanya dan itu nama yang pendek. Anas meninggal pada usia 103 tahun, tetapi mari kita pergi ke Anas ke 10 tahun hidupnya dengan Rasulullah. Anas adalah pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia terus bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun di dalam rumah tangganya. Ini adalah hal yang menarik. Saya berbicara tentang anak yang terus-menerus di rumah, yang melihat kehidupan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa menjawab banyak pertanyaan yang kita tanyakan. Anas, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering mencuci piring? Tidak, kadang aku yang mencucinya. Kadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan bilang, Anas, pergi dan belikan aku sesuatu dari pasar. Anas diberikan perintah, maka Anas tahu semuanya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Anas berusia 20 tahun. Jadi Anas mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berusia 10 tahun. Ingat, Anas hanya ada di Madinah. Jadi saat kita berbicara tentang Mekah, tidak ada Anas. Karakter pahlawan lain dalam cerita kita adalah Al-Hasan bin Ali. Dia mempunyai saudara yang 1 tahun lebih muda yang bernama Husain. Hasan lahir 3 tahun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermigrasi ke Madinah. Hal ini menggambarkan kepada Anda bahwa Ali bin Abi Thalib menikahi ibunya, ibu dari Hasan, yaitu dia menikahi Fatimah pada usia belia. Fatimah dan Ali masih muda. Mereka tumbuh besar bersama dan semakin banyak pengalaman bersama, semakin kuat ikatannya. Sayangnya, Hasan meninggal ketika dia berusia 46 tahun, jadi masih sangat muda. Dan Hasan ketika ia dilahirkan, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu berusia 56 tahun. Kapanpun Anda melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermain dengan Hasan, Anda akan melihat seseorang yang berusia 2 tahun bermain dengan seseorang berusia 56 tahun, dan 57 tahun, dan 58 tahun, dan 59 tahun. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dia mirip persis seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq katanya kepada Ali, dia terlihat seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak terlihat sepertimu. Ali bin Abi Thalib tersenyum, senang, merasa terhormat. Mereka mengatakan bahwa Hasan dari dada ke wajah mirip seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Husain dari tubuh bagian bawah sampai kaki seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing mengambil setengahnya, setengah bagian atas dan setengah bagian bawah. Dan itu tidak diragukan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya berulang kali, Ya Allah, Hasan dan Husain adalah yang paling aku cintai. Sahabat lainnya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas cukup terkenal dan Anda sekalian mengenalnya. Tapi tahukah Anda, ia hanya bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 2,5 tahun saja? Ini karena Al-Abbas, ayahnya, menjadi Muslim dan ia baru bermigrasi ke Madinah ketika penaklukan Mekah. Jadi Al-Abbas bermigrasi ke Madinah dan dia sudah cukup tua, paman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sebutkan namanya. Abdullah bin Abbas adalah putranya. Ketika dia datang ke Madinah, dia masih cukup muda. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermigrasi ke Madinah. Jadi berapa umur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? 50 tahun. Dan jika Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun, lalu berapa umur Abdullah bin Abbas ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Abdullah bin Abbas yang Anda sebut sebagai seorang ulama, dia berusia 13 tahun. Bisakah Anda percaya itu? Bukan hanya itu, tapi dia tidak seperti Anas. Dia hanya bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 2,5 tahun karena dia hanya berjumpa dengan Nabi setelah Makkah ditaklukkan dan segera setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi sebenarnya ia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tepatnya jika dihitung dalam hitungan bulan 30 bulan saja. Tapi tahukah Anda mengapa kita mengenalnya sebagai seorang ulama? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan doa khusus baginya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah ilmu tafsir kepadanya. Itulah sebabnya Anda memiliki tafsir Abdullah bin Abbas. Bayangkan seorang anak berusia 13 tahun memiliki tafsirnya sendiri. Mengapa? Karena selama 2,5 tahun ini sudah cukup baginya untuk mengetahui Al-Quran luar dan dalam. Mengapa? Karena dia setiap saat selalu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beribadah bersamanya, naik keledai dengannya, bercanda dengannya,
Dan hal itu menggambarkan kepada Anda siapa saja yang bergaul dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika pembantunya adalah anak kecil dan sahabatnya adalah Abdullah bin Abbas, di mana Abu Bakar? Di mana Umar? Di mana Utsman? Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah kamera klasik. Tapi kamera kita menggambarkan sesuatu yang lain. Bahwa ada sahabat lainnya, sahabat yang lebih muda, remaja. Tapi mereka bukan perokok. Mereka tidak mengejar perempuan, tetapi mereka mengejar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempelajari Al-Quran dan memberikan pemahaman itu kepada Anda. Karakter terakhir dan Anda mengenalnya dengan sangat baik, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sebenarnya sudah cukup tua. Cukup tua dalam artian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia berusia 20 tahun. Dia bermigrasi ke Madinah ketika dia berusia 10 tahun. Dan dia tinggal 10 tahun bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia berusia 20 tahun. Lagi-lagi 10 tahun sudah cukup untuk membuat Abdullah bin Umar seorang yang saleh, zuhud, sahabat yang terkenal. Bukan hanya karena dia putra dari Umar bin Khattab, tapi karena dia adalah Abdullah bin Umar. Tetapi karena dia adalah salah satu dari anak-anak yang diberkahi untuk menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.